Oke, kita akan melanjutkan untuk pembahasan kita berkaitan dengan manusia dan malaikat. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang malaikat. Gitu ya. Suaranya kok. Oke ya, kita akan membahas berkaitan dengan malaikat. Nah, siapa itu malaikat gitu ya? Dari namanya ya, secara tata bahasa Ibrani maupun dari kata Yunani ya, kita tahu malaikat ini punya arti messenger ya, yaitu utusan. Jadi malaikat ini adalah utusan Allah atau duta Allah ya, duta surgawi yang bertugas untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Jadi dia berfungsi sebagai utusan Allah. Gitu. Nah, kita akan melihat lebih jauh tentang malaikat ini berkaitan dengan asal usulnya, gitu ya. Ya, asal usul daripada malaikat, ya. Nah, dari Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan karena di dalam dialah, yaitu di dalam Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, dari ayat ini kita melihat di sini Paulus berbicara tentang yang ada di surga dan yang tidak kelihatan. Nah, ini banyak penafsir mengatakan ini mengacu kepada malaikat, yang merujuk kepada malaikat. Kalau ini dipercaya sebagai merujuk kepada malaikat, keberadaan para malaikat, maka jelas kita tahu bahwa malaikat ini diciptakan oleh Tuhan. Ya, segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus, oleh Kristus dan kepada Kristus gitu. Jadi kita tahu malaikat ini diciptakan. Nah, permasalahannya yaitu berkaitan dengan kapan dia diciptakan gitu. Ya, itu yang menjadi perdebatan gitu. Kapan sih sebenarnya malaikat itu diciptakan? Nah, ada yang meyakini bahwa malaikat itu diciptakan sebelum dunia dijadikan. Dasarnya Ayub 38 ayat 7. Dikatakan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak. Kalau saudara membaca di Ayub pasal 38 ayat yang ke-7, nah lalu di pasal 38 itu ayat sebelumnya, di situ berbicara tentang bagaimana Tuhan menantang Ayub, lalu atas keraguan Ayub terhadap kuasa Tuhan, maka disitulah Tuhan memberi jawaban kepada Ayub untuk dia melihat alam ciptaan Tuhan dan bagaimana Tuhan menciptanya, lalu Tuhan bertanya kepada Ayub, apakah dia tahu kapan Tuhan menciptakannya? Apakah kamu tahu bagaimana Tuhan itu membentangkan langit dan segala macamnya gitu. Sampai di ayat yang ketujuh ini, ayat ini berbicara tentang pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak. Jadi ketika Tuhan menciptakan semua alam itu, yaitu di situ juga disaksikan oleh bintang-bintang fajar yang bersorak-sorak bersama-sama. Sehingga diyakini bahwa ternyata sebelum dunia ini diciptakan berdasarkan dengan ayat-ayat sebelumnya, bintang-bintang fajar ini sudah ada gitu, dan mereka bersorak-sorai ketika penciptaan itu dilakukan gitu, ya. Jadi Pun aku jawab tolong kue dan tim. Yang ini kami sebagai siapa ini? Tolong di mute dulu ya. Mari Tolong di mute dulu semua. Pan, tolong di mute dulu, Pan. Oke ya, dilanjut ya. Jadi bagian pertama meyakini bahwa malaikat ini diciptakan sebelum dunia dijadikan. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa malaikat ini kemungkinan diciptakan di dalam kurun waktu penciptaan terjadi. Pada waktu Tuhan menciptakan bumi ini, pada waktu Tuhan menciptakan binatang, pada waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, bahkan pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Nah, di dalam kurun waktu itulah Tuhan menciptakan juga para malaikat. Dasarnya apa? Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Jadi sebelum Tuhan melakukan penciptaan, tidak ada yang diciptakan menurut Kejadian pasal 1 ayat 1 ini. Jadi ketika Tuhan mulai menciptakan, baru di situ terjadi penciptaan. Sehingga ya malaikat sebagai ciptaan ya tidak mungkin diciptakan di luar kurun waktu itu. Jadi semua tidak ada yang diciptakan gitu sebelum penciptaan itu dilakukan oleh Tuhan gitu. Jadi mereka mengatakan ya di dalam bagian ini kapan waktunya ya tidak diberitahu memang di dalam Alkitab. Ada yang meyakini ya mungkin di awal-awal ketika Tuhan menciptakan dunia ini gitu. Sehingga dua perdebatan ini gitu, entah sebelum atau pada masa penciptaan itu terjadi gitu. Nah, tidak ada kepastiannya karena memang Alkitab seakan-akan ini menjadi sebuah misteri, tidak diungkapkan dengan jelas. Yang jelas adalah bahwa semua pandangan ini mempercayai bahwa malaikat itu diciptakan. Malaikat itu bertitik awal dan dia diciptakan sebagaimana ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, Allah yang tidak bertitik awal, cuman Allah gitu. Yang lainnya itu bertitik awal, semuanya diciptakan, termasuk juga malaikat. Gitu. Kapannya kita tidak tahu gitu. Ya, jadi yang kita bisa pegang yaitu malaikat diciptakan gitu. Oke. Nah, yang berikutnya itu kita akan berbicara tentang natur malaikat itu seperti apa sih gitu ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sepenuhnya bersifat non materi, ya, yaitu roh murni. Ya, ini beda sekali dengan waktu kita belajar tentang penciptaan manusia. Manusia itu terdiri dari naturnya itu jasmani dan rohani, tubuh dan roh, gitu ya. Jadi kalau malaikat ini tidak ada materinya, semua non materi, semua roh, tidak ada tubuhnya, itu ya. Itu kalau saudara buka di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, di situ roh-roh yang melayani gitu ya. Jadi roh gitu, tidak ada fisiknya gitu. Nah, sekalipun roh ini bersifat karena dia bersifat roh, maka dia jelas tidak kelihatan gitu ya, invisible gitu. Jadi tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menunjukkan wujudnya ya secara lahiriah. Karena kita lihat Alkitab berkali-kali menggambarkan bagaimana dia menampakkan diri dalam wujud secara fisik. Gitu, ya. Sekalipun dia tidak kelihatan, dia roh, gitu, tapi dia bisa menampakkan diri dengan wujud lahiriah. Ya, kalau kita lihat di beberapa catatan Alkitab, misalnya dia menampakkan diri kepada Yosua, gitu, sebagai panglima tentara, gitu ya. Jadi dia ketika Yosua diperintahkan untuk memimpin Israel, maka malaikat Tuhan menampakkan diri di situ. Lalu kita lihat juga waktu kebangkitan Yesus ya di dalam Injil Markus pasal 16 itu kalau saudara buka di situ saudara akan ketemu dengan dua malaikat yang menampakkan diri ya. Pada waktu kebangkitan Yesus gitu. Ketika murid-murid masuk ke kubur kosong itu mereka bertemu dengan malaikat di situ ya, tidak bertemu dengan Kristus. Lalu juga malaikat ini pergerakannya karena dia ini roh yang non materi, maka tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Jadi mereka bebas bergerak gitu ya. Tidak seperti kita yang terbatas oleh ruang dan waktu gitu. Jadi mereka bisa menembus ruang dan waktu itu. Tapi kita harus ingat bahwa ini bukan berarti malaikat itu tidak ada batasannya ya. Yang tidak terbatas itu cuma Allah gitu. Malaikat itu tetap ciptaan yang terbatas gitu. Sekalipun mereka ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bukan berarti mereka ini lalu tanpa batas gitu. Enggak seperti itu. Yang tanpa batas ya cuma Tuhan gitu ya. Jadi mereka tetap ciptaan yang terbatas. Dari mana batasannya? Yaitu malaikat itu tidak bisa itu hadir di dalam waktu yang bersamaan di dua tempat yang berbeda. Itu mereka tidak bisa gitu. Jadi di saat yang sama hadir di tempat yang berbeda gitu. Nah itu malaikat tidak bisa, tapi Tuhan bisa gitu. Dalam waktu yang sama di berbagai tempat yang berbeda Tuhan bisa hadir. Karena itu Tuhan maha hadir, malaikat tidak maha hadir gitu. Sekalipun dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, itu yang membedakan malaikat dengan Tuhan gitu. Jadi ini berkaitan dengan natur daripada malaikat gitu. Ya. Lalu kita akan lihat lagi tentang karakteristik daripada malaikat gitu ya. Malaikat itu bersifat suatu kumpulan atau kelompok ya. Nah, sekalipun dia ini bersifat satu kumpulan atau kelompok yang
yang unik adalah malaikat ini tidak saling terkait satu dengan yang lain gitu ya. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu berkaitan dengan berbangsa, bersuku ya, persaudaraan itu saling terkait gitu. Ada rasnya kalau manusia itu. Jadi satu dengan yang lain akan terkait secara pribadi gitu ya. Jadi ada keturunannya, ada silsilahnya. Nah, itu manusia itu. Tapi kalau malaikat ini tidak cuma sekedar kumpulan aja kelompok, tapi mereka tidak terkait satu sama lain gitu. Sehingga kalau kita melihat malaikat itu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing gitu. Jadi tidak ada dampaknya apa-apa ketika yang satunya itu jatuh misalnya dalam dosa, ya dia bertanggung jawab pribadi gitu. Urusannya dengan Tuhan ya pribadi gitu. Tidak berdampak kepada yang lainnya itu. Beda dengan manusia, ketika Adam itu jatuh dalam dosa, maka kita semua kena gitu. Ada dampaknya dengan orang-orang di sekitar kita karena saling terkait satu dengan yang lain. Ya, itu karakteristik ciri khas daripada malaikat. Lalu malaikat juga itu bersifat personal, sama seperti kita. Ya, ciri dari personal, ciri dasarnya itu yaitu punya kemampuan berpikir, bisa merasa, punya kehendak. Nah, malaikat juga punya itu. Ya, jadi malaikat itu bisa merasa seperti kita merasa, bisa berpikir, bisa juga berkehendak. Gitu. Lalu malaikat yang karena dia ini personal, maka dia adalah juga pribadi yang bersifat bermoralitas gitu ya, punya moralnya gitu ya. Itu dia memiliki juga sifat-sifat Allah seperti kita, memiliki sifat-sifat Allah seperti kekudusan, kebenaran, kesetiaan, ketaatan. Nah, itu dia punya itu. Sehingga kalau kita melihat dari sini, maka kita bisa melihat bahwa malaikat itu juga bisa mengalami yang namanya penghargaan dan penghukuman dari Allah. Oleh karena ya berkaitan dengan moralitasnya ini, dia punya tanggung jawab itu. Ketika dia itu taat, maka dia mendapatkan sebuah penghargaan. Bagaimana dia dipercaya, bagaimana dia ada bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaan Allah. Tapi pada waktu dia jatuh, maka dia juga akan mengalami satu penghukuman dari Allah. Ya. Karena dia pribadi yang bermoralitas. Lalu yang berikutnya, ciri khasnya adalah malaikat itu bersifat ada untuk selama-lamanya. Nah, ini beda dengan kekekalan ya. Jadi malaikat itu tidak kekal itu. Yang kekal itu cuma Allah. Allah itu maha kekal. Karena apa? Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, malaikat itu berawal tapi tidak berakhir. Dia ada untuk selama-lamanya. Gitu ya. Kalau kekal itu tidak berawal, tidak berakhir. Jadi malaikat itu ada bertitik awal tapi untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi dia tidak binasa seperti manusia ya. Manusia mati ya, meninggalkan tubuh jasmaninya lalu masuk ke dalam kekekalan. Nah, kalau malaikat tidak mengalami kematian itu. Jadi dia ada untuk selama-lamanya. Lalu malaikat juga bersifat superior dari manusia. Jadi kita tahu malaikat itu lebih segala-galanya dari manusia, dari kita gitu ya. Dari kemampuan intelektualnya, ya dari kehadirannya, kekuatannya itu lebih dari kita gitu. Jadi malaikat punya kemampuan di atas kita gitu ya. Itu malaikat gitu. Ya, jadi dia bersifat superior gitu. Nah, malaikat juga tidak memiliki gender ya. Yang keenam, dia tidak memiliki gender. Sehingga kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, Yesus pernah ngomong bahwa satu hari pada waktu kita meninggal dan ada di surga nanti, itu tidak ada kawin-mengawin seperti malaikat. Kehidupan kita akan seperti malaikat gitu. Tidak ada kawin-mengawin karena ya tidak ada gender gitu. Jadi tidak ada kawin-mengawin di antara para malaikat gitu. Ya. Jadi tidak ada seperti kita laki-laki perempuan gitu. Nah, malaikat tidak itu. Lalu yang terakhir yaitu malaikat itu bersifat konstan. Malaikat itu tidak mengalami pertumbuhan seperti kita. Ya, kita dari baik, dari jahat jadi baik, gitu ya. Ada pertumbuhan rohani, ada pertumbuhan pengetahuan. Jadi kita mengalami pertumbuhan. Kalau malaikat tidak, ya dia sudah full seperti itu, gitu. Jadi tidak ada mengalami sebuah pertumbuhan makin pinter atau makin suci atau makin hebat itu enggak gitu. Ya dia begitu aja gitu. Dari sejak awal
diciptakan ya seperti itu, tidak mengalami sebuah pertumbuhan seperti kita. Itu ciri khas daripada malaikat, gitu ya. Lalu sebutan-sebutan untuk malaikat, gitu ya. Nah, beberapa sebutan yang sering muncul di dalam Alkitab secara umum itu disebut anak-anak Allah biasanya, ya. Di Ayub pasal 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1, kadang disebut bala tentara langit dan bala tentara surga, bala tentara Allah, itu sebutannya. Lalu bintang-bintang fajar, para kudus atau penghuni surgawi, ya. Lalu penjaga, roh yang melayani, nah itu sebutan-sebutan umum yang sering dipakai untuk malaikat. Tapi ada sebutan-sebutan khusus yang dikenakan kepada malaikat seperti kerub atau kerubim, ya. Nah, kerub-kerubim ini khusus, ya, dikenakan kepada para malaikat yang biasanya mereka ini sebagai penjaga, gitu ya. Kalau kita lihat, biasanya baca kitab Kejadian pasal 3, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka yang terjadi yaitu Tuhan menempatkan kerubnya atau kerubim di situ untuk menjaga supaya Adam dan Hawa yang sudah terbuang itu jauh dari Tuhan, tidak bisa masuk lagi gitu. Tuhan jaga itu Taman Eden dengan kerub-kerubim di 4 penjuru, ya. Ya, itu kerub-kerubim gitu, ya, yang menjaga. Lalu kalau kita lihat juga di tabut perjanjian, ya, tabut untuk menjaga hukum Taurat disimpan di dalam tabut. Di situ Tuhan menyuruh Musa untuk menempatkan simbol, yaitu kerub, ya. Ada malaikat yang bersayap itu di atas tabut itu, ya, ada bentuk patungnya dibikin sebagai simbol di mana itu dijaga oleh kerub-kerubim ini, gitu ya. Itu kerub-kerubim itu punya tugas khusus. Lalu serafim kita tahu biasanya yang disebut dalam Yesaya itu punya 6 sayap, ya. Punya 6 sayap yang biasanya tugasnya yaitu menyembah Allah. Dan mereka biasa berseru, suci, suci, sucilah Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, ini serafim gitu ya, bertugas melakukan sebuah penyembahan kepada Allah. Lalu ada Gabriel. Nah, ini yang disebut khusus namanya itu Gabriel. Gabriel ini punya arti yaitu yang berkuasa dari Allah. Ya. Nah, beberapa kali dalam catatan Alkitab, Gabriel ini muncul selalu berkaitan dengan pesan, ya, menyampaikan pesan dari Tuhan. Tahu bagaimana dia menampakkan diri kepada Maria, bagaimana dia menampakkan diri kepada Zakaria di kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran Yesus gitu, untuk menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan gitu, ya. Jadi kemunculannya selalu berkaitan dengan pesan Tuhan, ya. Ini Gabriel. Lalu kalau Mikael ini yaitu punya arti namanya siapa yang seperti Allah, gitu. Nah, Mikael berkali-kali disebut sebagai penghulu malaikat, ya. Salah satu penghulu malaikat, yaitu pemimpin dari para malaikat gitu. Ya, jadi kalau kita lihat sebutan dari Mikael ini, maka kita tahu bahwa di dalam kumpulan malaikat itu ada hierarkinya, ada strukturnya, ada tingkatan-tingkatannya. Mereka itu tidak sama gitu ya. Jadi ada kayak jabatan-jabatannya itu. Karena itu ada disebut para penghulu malaikat. Salah satunya adalah Mikael ini gitu ya. Nah, itu ada hierarkinya. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi yang jelas dari sebutan Mikael ini sebagai penghulu malaikat itu ada urutan-urutannya, ada tingkatan-tingkatannya gitu ya di dalam kehidupan para malaikat. Nah, ini sebutan-sebutan untuk para malaikat, ya. Lalu yang berikutnya kita akan lihat pelayanan apa yang dilakukan oleh malaikat, ya. Ketika Tuhan menciptakan mereka, tugas mereka itu apa sih? Yang pertama yaitu pelayanan mereka kepada Allah, ya. Jelas pelayanan mereka kepada Allah yaitu melayani, menyembah dan memuliakan Dia, ya, seperti tadi serafim gitu. Mereka akan memuliakan Tuhan. Gitu. Semua malaikat seperti itu punya tugas itu. Lalu malaikat juga menjadi utusan, ya, karena dari namanya adalah utusan, messenger. Dia utusan yang akan menyampaikan pesan ilahi kepada manusia. Lalu malaikat juga punya tugas menjadi pengantara atau mediator Allah, ya, untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi ketika Tuhan ingin menyampaikan hukum-hukumnya, biasanya Tuhan juga pakai para malaikatnya, ya,
termasuk menyampaikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tuhan memakai malaikatnya sebagai mediator. Gitu. Lalu malaikat juga melaksanakan penghukuman Allah ya kepada manusia berdosa. Jadi ketika Tuhan ingin menghukum, kadang Tuhan juga mengutus malaikatnya. Tidak langsung Tuhan turun tangan, tapi malaikat yang melakukan penghukuman itu. Itu tugasnya kepada Allah, pelayanan yang para malaikat itu lakukan kepada Allah. Lalu pelayanannya kepada Kristus. Ya. Itu terlihat sekali kalau kita melihat kisah kehidupan Yesus, peran malaikat itu sangat luar biasa gitu ya. Kita melihat bagaimana malaikat pertama kali mengumumkan tentang kedatangan Yesus, bagaimana Allah akan menjadi manusia. Gitu. Itu dari Gabriel yang muncul ya, menyampaikan pesan itu kepada manusia. Gitu. Lalu malaikat juga melindungi Kristus ya, bagaimana Kristus dilindungi ya ketika dia masih bayi dari murkanya Raja Herodes ya. Jadi malaikat berperan di situ menjaga bayi Yesus gitu. Lalu juga malaikat melayani Yesus dari awal pelayanannya ya sampai dengan akhirnya gitu ya. Bagaimana dia ketika dia dicobai oleh iblis dan setelah selesai pencobaan itu bagaimana malaikat-malaikat itu melayani Yesus gitu. Dan sampai di Taman Getsemani, kita tahu bagaimana malaikat itu juga yang mendampingi Yesus ketika dia bergumul, ketika menghadapi cawan murka Allah. Lalu juga malaikat itu mendampingi Kristus pada saat kedatangannya yang kedua kali nanti. Ya, jadi nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, di situ pasukan malaikat akan menyertai Yesus. Gitu. Itu dicatat dalam Injil Matius pasal 25. Ya. Lalu pelayanannya kepada orang percaya. Ya. Malaikat itu melindungi orang percaya, itu tugasnya. Lalu malaikat menyediakan kebutuhan orang percaya. Ya, kita tahu dari kisah Nabi Elia bagaimana malaikatlah yang menolong ya kebutuhan-kebutuhannya, itu menyediakan kebutuhannya. Lalu juga malaikat memberikan dorongan dan penguatan kepada orang percaya. Ya. Ketika Paulus menghadapi karang kapal di dalam pelayanannya, nah disitulah peran malaikat ya. Yang menolong, menguatkan, menyertai Paulus itu dalam pelayanan penginjilannya. Lalu juga malaikat mengarahkan orang percaya untuk bersaksi, gitu ya. Jadi malaikatlah yang menuntun orang-orang percaya gitu, untuk dia boleh memberitakan tentang Injil Kristus. Gitu. Jadi kita melihat bagaimana peranan malaikat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, yang menarik adalah berkaitan dengan hal ini, yaitu berkaitan dengan guardian angel ya, ada malaikat pelindung bagi setiap orang percaya. Jadi beredar ya cerita-cerita entah dari mana, yaitu diyakini bahwa setiap orang percaya itu punya malaikat pelindungnya masing-masing katanya. Apalagi anak kecil katanya ada malaikatnya, ada pelindungnya masing-masing. Nah, dari mana orang berpikir seperti itu? Ini dasar Alkitabnya, yaitu Matius 18 ayat 10 dan Kisah Rasul 12 ayat 15. Di situ ada kalimat ada malaikat mereka. Ya. Yesus mengatakan ingatlah janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ada malaikat mereka. Ya. Itu kata itu yang dianggap sebagai malaikat pelindung. Ya. Lalu Kisah Rasul 12 ayat 15 kata mereka kepada perempuan itu engkau mengigau akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka itu malaikatnya. Ini ketika mereka mendengar pintu rumah mereka diketuk ya, oleh Petrus dan mereka merasa itu malaikatnya Petrus gitu ya. Nah, itu cerita dari Kisah Rasul pasal 12 ketika itu Petrus sedang ditangkap ya oleh pemerintah Romawi dan dia dipenjara. Dan tiba-tiba rumah mereka diketuk oleh Petrus dan mereka kaget. Nah, itu mereka kira itu malaikatnya Petrus gitu ya. Nah, dari dua ayat inilah mereka meyakini ada malaikat pelindung. Ya, diangkat dari dua ayat ini. Tapi sebenarnya apakah ada malaikat pelindung bagi setiap orang percaya gitu ya. Satu orang maksudnya itu satu malaikat untuk satu orang gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-10 jelas ini sebenarnya tidak berbicara tentang hal itu ya sebenarnya. Ini berbicara tentang ya keberadaan malaikat di hadapan Allah ya, semua malaikat di hadapan Allah
mereka standby untuk menjalankan perintah Tuhan. Itu muncul kalimat, mereka selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi para malaikat itu selalu standby di sekitar Allah untuk siap-siap kalau Tuhan memberikan perintahnya untuk menjalankan tugas tertentu, misi tertentu gitu. Ya. Nah, ketika ayat ini diangkat, sebenarnya ayat ini tidak berbicara itu, ya, berbicara tentang guardian angel itu, bukan malaikat pelindung itu. Jadi malaikat ini ya malaikat secara umum yang ada di sekitar Allah. Nah, Allah itu sebagai Bapak kita itu pasti peduli dengan anak-anaknya. Pada waktu kita itu menghadapi sebuah pergumulan, ya, menghadapi pergumulan, maka sebenarnya di situ Allah akan melihat kita butuh pertolongan secara ilahi atau enggak itu. Memang kita ini darurat, gawat apa enggak? Anaknya ini sudah masih kuat nanggung atau tidak? Pada waktu Tuhan merasa kita ini butuh pertolongan secara ilahi, intervensi dari Allah, maka di situ Tuhan mengutus malaikatnya. Ya. Jadi enggak satu orang khusus gitu ditaruh di kita, enggak gitu. Tuhan akan mengutus pada waktu memang kondisinya kita memang membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan intervensi ilahi itu. Sehingga kata ada malaikat mereka itu bukan hanya merujuk satu malaikat untuk satu orang, tapi itu merujuk semua malaikat yang siap, ya, siap di sekitar Allah untuk menjalankan perintah Tuhan dan siap hadir diutus oleh Tuhan untuk para anak-anak Tuhan gitu ya. Jadi tidak satu orang satu gitu. Oke, jadi Injil Matius pasal 18 ayat 10 tidak berbicara tentang guardian angel itu ya, malaikat pelindung satu orang, satu malaikat, enggak, tapi itu berbicara tentang ada malaikat yang memang ya di sekitar Allah yang siap menjalankan perintah Tuhan. Ketika ada anak Tuhan yang butuh intervensi ilahi, maka Tuhan perintahkan untuk dia membantu gitu ya. Nah, untuk Kisah Rasul pasal 12 juga sebenarnya tidak menjelaskan tentang malaikat pelindung ini gitu ya. Karena di situ ceritanya itu justru murid-murid tidak percaya kalau Petrus itu akan dilepaskan secara ajaib. Mereka itu tidak yakin, mereka walaupun berdoa tapi sebenarnya mereka tidak yakin. Itu soalnya mereka kaget ketika Petrus tiba-tiba mengetuk pintu rumah mereka. Mereka tidak yakin itu Petrus. Dan tidak mungkin Petrus itu bisa lolos secepat itu. Itu tidak ada dalam benak mereka. Makanya mereka berpikir tentang itu pasti mungkin malaikatnya yang datang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena itulah kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu. Jadi itu bukan ajaran Alkitab, itu kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Jadi mereka berpikir ini pasti malaikatnya dia. Nah, kalau ayat ini dipakai untuk menunjukkan adanya malaikat pelindung, justru ini akan malah menghantam balik gitu. Malaikat pelindung harusnya dia melindungi Petrus yang ada di dalam penjara kan. Harusnya dia menolong Petrus, tapi ini malah datang ke murid-murid kan, ke teman-teman yang lain. Nah, ini malaikat pelindung ini kurang kerjaan gitu ya. Malah tidak menjaga Petrus sebagai malaikatnya Petrus, malah datang ke murid-murid yang lain gitu. Nah, ini justru malah menyangga adanya malaikat pelindung gitu. Sehingga kalau ayat ini yang diangkat, maka jelas itu tidak berbicara tentang malaikat pelindung. Jika kalau kita melihat dasarnya tidak kuat ketika mengatakan ada malaikat pelindung bagi setiap orang Kristen. Tidak ada yang khusus ya. Tidak ada guardian angel itu bagi kehidupan kita. Tapi Allah sudah menyiapkan para malaikatnya untuk menjadi pelindung kita. Tidak satu orang satu gitu ya. Itu jelas bukan ajaran Alkitab. Tapi apakah ada malaikat yang menjaga kita? Ya Allah selalu sediakan ketika kita butuh pertolongannya, maka malaikatnya yang akan diutusnya untuk menolong kita dan menyertai kita. Nah, saudara, dari sini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa bagaimana malaikat itu menjadi pelayan bagi orang percaya itu menunjukkan betapa Tuhan itu mengasihi kita gitu. Ya, betapa kita itu begitu berharganya di hadapan Tuhan. Kita ini sebagai pengikut Kristus itu begitu bernilainya sampai Tuhan pun menciptakan para malaikat yang siap menjalankan tugas Allah membantu umat percaya. Ya, sehingga kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini karena Tuhan itu punya pasukan yang siap menolong kita. Ingat ketika cerita Elia dan bujangnya, ketika mereka mau diserang oleh musuh, bujangnya itu ketakutan gitu. Mereka mengatakan ini kita mati di sini.
Tapi Elia mengatakan enggak. Ada Tuhan, ada pasukan Tuhan yang bersama dengan kita itu. Dia enggak percaya. Akhirnya Elia membukakan ya mata dari bujangnya itu, dia berdoa minta Tuhan singkapkan. Akhirnya disitulah dia bisa melihat malaikat Tuhan. Dia lihat itu di sekeliling musuh-musuhnya yang sedang mengelilingi mereka. Tiba-tiba dia melihat penampakan para malaikat yang begitu banyak jumlahnya. Dan disitulah dia merasa yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Itu bukti bagaimana Tuhan itu mengasihi umatnya. Lalu kita juga bisa belajar dari para malaikat bagaimana kesetiaan mereka, bagaimana ketaatan mereka. Itu luar biasa gitu. Mereka menjalankan tugas yang Tuhan berikan tanpa ada penolakan gitu. Ya. Jadi kita ini padahal lebih rendah dari malaikat ya secara kemampuan, tapi seringkali berbantah-bantahan gitu. Nah, di sini kita perlu belajar ya, bagaimana kita bisa taat ya kepada Allah seperti para malaikat itu. Mereka itu begitu taat, begitu patuh, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka lakukan gitu. Nah, sementara kita kan tidak gitu. Apa yang Tuhan inginkan tidak kita taati gitu. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Lalu juga para malaikat itu mempunyai kelebihan dan keunggulan dari manusia ya, tadi superior mereka. Tapi yang luar biasa, mereka itu bersedia melayani orang berdosa. Nah, itu di Ibrani pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi ini luar biasa gitu. Dia yang punya posisi superior mau melayani manusia berdosa. Menunjukkan bagaimana malaikat ini punya kerendahan hati gitu. Dan yang harusnya kita belajar dari situ. Seringkali kita yang sesama manusia aja suka merasa diri lebih hebat dari orang lain gitu. Padahal ya kita ini sesama gitu. Malaikat yang ada di atas kita aja. Mereka mau melayani manusia berdosa. Tapi kenapa kita enggak itu? Nah, ini yang kita perlu belajar dari sini ya. Kita perlu belajar rendah hati, kita perlu belajar setia, dan kita juga tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Karena Tuhan menyertai kita dengan kehadiran para malaikat yang ada di sekitar kita. Kira Tuhan memberkati kita. Amin.